Jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Ya asli, tunjukkan itu. Diam, kami lagi bicara. Bisa. Refli, ya kan? Lucu ya mereka ini ya. Mereka mengatakan bahwa Pak Jokowi itu jahat, ya kan? Lalu bagaimana dengan kalian yang bertahun-tahun menggembor-gemborkan soal ijazah palsu ini? Ya kan? Bagaimana? Ayo coba. Ya kan? Bagaimana dengan kalian, apakah kira-kira kalau nanti udah ditunjukkan ijazahnya, kira-kira 1 tahun 2 tahun ke depan akan ada nggak yang mengungkit? Anggaplah Roy Suryo tidak akan mengungkit. Pertanyaannya adalah apakah orang lain tidak mengungkit? Ini kayaknya orang ini dikiranya masyarakat Indonesia itu dibodoh-bodohin gitu ya. Padahal inilah tugas kita buat kita-kita yang waras ini ya, yang waras ini untuk mengedukasi teman-teman bahwa jangan seperti itu bagi mereka. Nah, teman-teman, apa sebenarnya kenapa Refli Harun ngomong seperti itu? Dan ayo kita dengerin dulu video yang satu ini. Jangan kalian skip, dengarkan sampai. Katakan, inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Oke. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Ya, ini diam aja, diam, kami lagi bicara. Bisa, tertib. Ya, tolong saling hargai. Oke, silakan. Saya nunggu. Bagaimana teman-teman? Apa kalian berkomentar? Coba kalian berkomentar. Apa yang kalian dapatkan dari yang disampaikan oleh Refli Harun tadi itu? Katanya jahat Pak Jokowi. Padahal dulu pernah si Roy Suryo, si congornya itu ngomong begini. Kalau Pak Jokowi tidak senang, laporkan saya. Betul nggak? Ada kok jejak digitalnya. Sekarang setelah dilaporkan mereka minta dihentikan. Kemarin itu ada di video, nanti saya upload lagi setelah video ini. Ini orang ini setelah setelah dikirim lagi berkas mereka ke kejaksaan, maka si Roy Suryo, si pengacara yang tadi itu ya, si Refli Harun, mereka pergi ke Kejati. Katanya setelah itu konferensi pers katanya bahwa mereka ingin menghentikan kasus ini. Kenapa mereka ingin menghentikan kasus itu? Ayo, kenapa Anda Refli Harun, ya jujur ya, aku aja bukan Pak Jokowi tapi jujur hatiku mendidih. Itu. Apalagi Pak Jokowi luar biasa memang sih. Itu menurutku kesabaran tingkat dewa ya Pak Jokowi ini. Ya, dia dihina. Bayangkanlah, di sini aja di podcast ini dikatakan dia itu orang jahat. Padahal 10 tahun dia itu membangun bangsa ini. Banyak perbuatan dia di bangsa ini kok. Tapi dia dikatakan orang jahat. Jujur secara batinku aku sedikit kurang respect dengan namanya si tata negara ini. Tetapi inilah orangnya teman-teman ya. Inilah orangnya. Padahal dia ini adalah orang hukum, tetapi dia tidak mau berdebat di ruang hukum. Yaitu di mana? Di pengadilan harusnya. Yuk kita dengerin lagi teman-teman video selanjutnya. Saya nggak ada kesempatan bicara. Terus kalian dengerin teman-teman. Oke, silakan. Tolong stop dulu ya. Jadi itu fakta gitu loh. Jadi ini kan hanya narasi-narasi yang dibangun untuk membelokkan persoalan, ya, soal orang yang menjadi simpel, faktanya tidak kok. Nah, satu lagi, ini negara hukum, kalau sudah konflik seperti ini, maka mau tidak mau apa caranya? Ya cara hukum, Bang. Dalam semua konflik politik pun seperti itu. Dalam sengketa pilpres pilkada, ada sengketa selesaikan secara hukum, nggak bisa tunjukkan selesai. Lucu gitu ya. Dan itu bukan cara konstitusional. Betul. Siapa yang bilang menjamin kalau tunjukkan itu selesai? Ya. Betul. Ada yang menjamin 3 tahun lagi, 4 tahun lagi tidak muncul lagi isu ini. Memang hanya rekan-rekan saja yang bisa persoalkan. Mungkin juga ada kelompok lain. Nah ada seorang tadi teman-teman, dia bilang gini, betul kata si Refli Harun. Dia bilang begini kan, ya udah tepat kan ya statement ya Refli Harun katanya di Suara Rakyat. Ya, bahwa ketunjukan aja, kalau tunjukkan aja nggak selesai juga gitu kan. Katanya gini, termul nggak sampai ke situ otaknya. Bukan nggak sampai ke situ otakmu yang nggak sampai ke sana, ya kan? Siapa seperti yang Bang Rifai tadi bilang, siapa yang berani menjamin bahwa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan tidak akan digoreng lagi yang namanya kasus ijazah Pak Jokowi itu? Siapa yang bisa menjamin? Kalau tidak ada berkekuatan hukumnya tepat atau yang hukumnya tetap, siapa yang menjamin? Anda bisa jamin? Mana bisa Anda menjamin? Dan saat ini Pak Jokowi sedang mencari keadilan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi biar kalian paham itu, ya.
Pak Jokowi bertahan seperti itu bukan karena dia bukan negarawan. Buktinya salah satu dia negarawan adalah memberikan RJ kepada beberapa orang itu. Bayangkan kalau dia itu jahat orangnya, dia tidak akan memberikan RJ itu. Dan kenapa si Roy Suryo itu, si muka congor itu, begitu dia, karena dia nggak bisa RJ. Mau nggak mau dia harus melawan, mau nggak mau. Karena kenapa? Karena dia itu napi, mantan dari residivis. Nggak bisa di RJ itu nggak boleh. Tidak boleh mantan residivis diberikan RJ. Memang nggak boleh, nggak bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Mau nggak mau si Roy Suryo harus menempuh berbagai cara. Apakah itu menghentikan kasus lah, ya kan? Apakah itu pergi ke mana lah, apa membangun opini rakyat lah. Atau seperti menurutku begini, mohon maaf si tata negara ya. Mohon maaf ya, ini mohon maaf nih. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda itu sebenarnya profesor tata negara, harusnya Anda paham dan mendorong kasus ini ke hukum dong, ke pengadilan dong. Kan Anda sebagai seorang tata negara, kalau Anda begitu ya mohon maaf, aku sebagai rakyat biasa meragukan keprofesoran Anda secara pribadi nih ya, meragukan secara pribadi ke profesoran Anda sebagai tata negara itu. Artinya apa? Ya kan? Bagaimana Anda bisa menata negara? Secara hukum Anda seperti itu. Harusnya kan selesaikan ke pengadilan sana. Jangan Anda minta penghentian kasus. Apa demi hukum apa? Demi hukum apa? Kalau Anda mengatakan demi hukum itu harusnya begini. Anda harus menghargai juga dong Pak Jokowi. Harusnya begitu. Anda ini pengacara atau sedang berselisih sama Pak Jokowi. Ini aneh loh orang ini. Serius, dia itu harusnya pengacara itu netral dong. Ya kan? Pengacara itu harusnya netral. Kalau mau berdebat ya itu ya di pengadilan, bukannya menghasut seperti itu. Kelihatan kok penghasutan seperti itu. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Ya. Jangan bilang, oh asalkan ditunjukkan aja udah selesai. Oke lah, selesai di Roy Suryo. Dengan nanti si A, si B, si C, emang selesai? Nggak akan bisa. Jadi apa yang harus dilakukan? Berkekuatan hukumnya yang tetap. Jadi bila mana nanti di kemudian hari, ada yang mempersoalkan itu, sangat gampang masuk kok di penjara. Gitu dia. Oke teman-teman? Jadi buat teman-teman yang belum follow dulu, yang berkomentar, silakan berkomentar yang cerdas ya. Jangan seperti terjal itu berkomentar, suka membodoh-bodohin orang. Ya, dan satu lagi teman-teman, silakan teman-teman untuk share supaya banyak orang Indonesia, setidaknya keluarga kita, teman-teman kita harus mengedukasi mereka. Oke, teman-teman ya?